Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, mohon maaf jika panjang. Bagaimana caranya seseorang menghilangkan pikiran dari zina yang meskipun kata yang mengobati itu bukan zina, tapi syariat atau ikhtiar untuk menghilangkan jin atau sihir yang sudah menempel sekulit sedaging di badan yang sudah bertahun-tahun. Yang mengobati adalah seorang kiai yang punya pesantren dan ada pedoman di kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu. Dia mengaku ahli hikmah, tapi pengobatan ini pun istrinya tidak tahu. Dia mengambil dalih ya intinya tidak apa-apa kalau darurat karena niatnya ikhtiar. Sebelum ikhtiar itu berhubungan, ijab dulu katanya agar tidak disebut zina. Tapi yang diobati antara takut dan kurang yakin, tapi bodohnya tetap dilakukan. Dia pun menyesal dan masih kepikiran sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Dan ketika melayani suaminya, selalu terbayang praktik dengan yang mengobati itu. Apakah syariat atau ikhtiar itu dibenarkan? Bagaimana agar tidak selalu dihantui cemas, penyesalan dan bayangan telah melakukan ikhtiar bodoh itu? Mohon jawabannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ringkasnya pertanyaan, seorang perempuan kayaknya terakhir sudah punya istri. Kemudian dia punya permasalahan apa? Datang ke dukunnya marah jadi kiai. Nah kiai nggak bener itu. Rupanya kiai itu ngobati, rupanya perempuan yang sudah punya suami tadi ijab kabul. Ya, kayak gitu. Dia akan nikah lalu hubungan. Wah ini kayak gila ini. Sudah punya suami dinikahin. Ini adalah praktek-praktek. Ini kacau nih dukunnya marah jadi kiai begitu tuh. Ini kalau haram dosa nggak boleh. Makanya hati-hati. Maka kami sampaikan kalau Anda dengan ustadz biarpun mohon maaf jubahnya lebih gede dari ini. Kalau Anda diajak berduaan di khalwah berdua hati-hati. Biarpun Anda bilang itu wali kutub, nggak bisa, dia punya syahwat, dia laki-laki. Jangan mau wah ini wali kutub dan sebagainya, insya Allah aman. Nggak aman. Hati-hati, makanya jangan mau apalagi sampai disentuh, di ini dan sebagainya, tolonglah. Biarpun katanya wah ini orang makomnya tinggi, seluruh dunia mengagumi dia. Tapi kalau diajak khalwah berduaan, Nabi Muhammad harus Anda dengar, nggak boleh. Kecuali sudah halal, suami istri kan begitu. Akad nikah yang benar bukan akad nikah palsu. Kayaknya dia pengen akad nikah. Oh, ini suami istri akad nikah gue gimana ini? Ngaco itu. Ini jadi tidak benar seperti itu. Makanya para wanita-wanita ingin berobat, kalau punya masalah-masalah mental itu ya. Ini hal lain harus bedakan. Ada bermasalah mental dihubungkan sama sihir. Jadi setan sekarang banyak tertuduh. Dia sebenarnya masalah mental, dibilang kena sihir, setan lagi yang dituduh. Anda punya mental, Anda terlalu kurang happy, kurang mesra sama suami, sehingga stres terus, makanya kusut. Ada permasalahan mental, jangan dihubungkan dengan sihir. Sekarang dikit-dikit sihir. Istrinya suka marah-marah, kan ya, karena pelet, sehingga dengan saya benci. Bukan dia benci, bukan dia kena pelet, Anda kurang menarik bagi dia. Anda kurang pandai merayu, macam-macam sebab. Jadi berobatnya itu adalah salah. Anda sebagai wanita yang bertanya bertobat, cukup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan lagi datang ke orang yang semacam itu. Itu melakukan haram dosa, melanggar syariat nggak mungkin. Kalau wali kutub pun gagal wali kutubnya. Wali setan itu nggak ada wali kutub begitu tuh. Nggak ada. Apalagi biasa-biasa. Haram itu harus haram. Maka Anda jangan mau. Termasuk dipanggil berdua Anda aja. Kalau harus misalnya hal pembahasan khusus di tempat yang sekiranya dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apakah mungkin pintu terbuka kelihatan dari sana dan sini? Jangan saya ini dua dikunci itu udah ngomong, udah mulai ngelantur ke sana kemari. Nah, ini bahaya banget itu. Baik. Kemudian bagaimana cara tobat Anda? Cukup Anda menyesal, minta kepada Allah pengampunan dan selesai. Adapun hal-hal yang mistik dan sebagainya jangan terlalu pusing deh. Kalau urusan persihiran dan sebagainya begitu mudah. Karena Nabi mengajarkan. Anda banyak zikir. Tapi yang menjadi masalah mental tadi. Ini adalah akhir-akhir ini kita duduk dengan orang-orang yang ngerti ilmunya. Psikologi memang ada permasalahan mental. Kadang dikatakan nih sihir dan sebagainya. Mental Pak. Jadi ada cara penyelesaiannya adalah ahli pakarnya. Pakar psikolog. Jangan dikit-dikit penyihir. Dikit-dikit disantet. Kok GR amat? Siapa mau nyantet Anda? Memang apa urusan Anda? Memang Anda ini siapa kok gampang disantet-santet? Kadang-kadang orang nggak dikenal dia, nggak punya apa-apa, bilang saya punya disandet sama orang, ada orang hasut dengan saya. Saya bilang, hasut dengan apamu? Kok gampang nuduh orang, dikit-dikit kesihir. Hasut dengan apamu dia itu? Itu mentalmu. Sihir memang ada.
Tapi waktu kita menuduh disihir orang, kita suudzon sama orang. Belum tentu dia melakukannya. Wah, ada buktinya. Ada apa? Ada bunga di depan rumah saya. Memang tadi ada penjual bunga lewat, mau apa? Ada rongtok, itu kasihan dia penjual bunganya hilang. Anda sudahlah, jangan aneh-aneh. Makanya saya kalau ada orang cerita yang aneh-aneh itu, sudahlah. Pertama saya nggak punya ilmu begitu-begitu, saya nggak pernah belajar ilmu-ilmu begitu. Yang jelas dari Nabi diajarkan suruh banyak zikir dan sebagainya, selesai. Sudah zikir, sihir dan sebagainya akan dijauhkan oleh Allah, selesai. Ya, yang banyak adalah urusan mental tadi. Jadi Anda tidak usah bercerita tentang masa lalu Anda ini, kelam sekali. Suami Anda kalau tahu akan marah, tutup. Itu rahasia antara Anda dengan Allah. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan seorang yang mengerti, atau mungkin pakar psikolog, yang sekiranya dia juga ngerti agama, yang bisa ngobrol tentang masalah ini. Baik, tutup, selesai. Anda tidak usah mikirin lagi, bahkan Anda tidak usah berpikir kembali kepada hal itu. Cukup Anda konsen, tobat Anda semakin ngabdi kepada suami dengan benar, dan berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan hal-hal semacam itu. Dan Anda kelihatannya orang yang polos, hati-hati dengan ustadz yang aneh-aneh ya, awas. Jangan gampang terpesona. Kalau ustadznya tidak betul takut pada Allah, Anda jangan berguru pada dia, Anda dibawa lagi mungkin. Na'udzubillah ya. Semoga Allah menjaga Anda, keluarga Anda bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.